Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh beribadah kembali di rumah Tuhan dengan badan yang sehat dan itu suatu keyakinan yang bagus untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, di Warta Jemaat ada baca gali Alkitab akan kembali diadakan pada hari Rabu 22 Mei 2024 jam 6 sore. Untuk Bapak Ibu yang mau hadir bisa menghubungi Pak Ibu. Terima kasih. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini disampaikan oleh Pendeta Yunus Hartono pada siang hari, pagi hari ini. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Puji Tuhan Allah Maha Kuasa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Nats yang mengawali ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun.
karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ya, mari kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 140. Kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Kita akan bersatu di sejenak untuk kita mengakui segala dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat secara sengaja maupun yang tidak sengaja. Kita memohon pada Tuhan, biar Tuhan boleh mengampuni kita semuanya. Bapa di surga, pada hari ini kami datang kepada-Mu, Tuhan. Dengan kerendahan kami, ya Tuhan Yesus, kami selalu mengakui kesalahan kami, ya Tuhan. Dengan sengaja yang kami lakukan atau yang tidak sengaja, ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami. Berbelas kasihlah pada kami semuanya, ya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu saja, Bapa. Ampuni, sekali lagi ampuni, ya Tuhan, segala kesalahan kami. Sehingga kami boleh layak untuk beribadah pada pagi hari ini, untuk memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Yunus. Berkati ya Bapak, Pendeta Yunus berkati untuk memberitakan firman-Mu pada hari ini. Berkati ya Bapak setiap kami semua yang jemaat-Mu yang pada hari ini yang akan beribadah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sekali lagi ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Ya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah diambil dari kitab
Galatia 5 ayat 24 sampai 26. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Damai serta ya, kita menyanyikan satu buah lagu dari KPPK nomor 388, Bersinarlah Roh Kudus. Ya, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Yunus. Sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan ujian dari Voice Cafe.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan menyertai kami hari lepas hari, sehingga di hari yang sudah Engkau kuduskan, jemaat yang Engkau kasih boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan juga membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang hadir di tempat ini, Roh Kudus yang akan memberikan kami kerendahan hati untuk boleh menerima firman Tuhan sebagai kebenaran yang akan menuntun jalan hidup kami. Ya Tuhan, Kau juga memakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, supaya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan penuh kuasa Roh Kudus. Firman itu akan menguatkan, menghibur, dan terutama mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mendengarkan seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi, Shalom. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ke-16. Hari ini adalah hari yang spesial sebenarnya di dalam tradisi kekristenan, yaitu hari ini adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada umat percaya, ya, kepada kita sebagai murid-murid Kristus, supaya di dalam kehidupan kita boleh mendapatkan penyertaan daripada Tuhan. Ya, kita bersyukur karena Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada kita, sehingga kita boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat karena kita disertai oleh Tuhan, ya. Amin. Amin. Jadi hari ini hari yang spesial. Musa pakai merah, ya. Ini ada beberapa jemaat yang pakai baju merah juga. Ini menandakan bahwa Roh Kudus dicurahkan dan kita bersyukur merayakan, ya, Minggu Pentakosta. Dan hari ini kita akan melihat satu topik, yaitu tentang kelembutan Musa menghadapi pemberontak. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, yaitu Bilangan 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia.
terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah, tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar ke tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca dan memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu masyarakat Indonesia sempat marah besar karena ada seorang yang namanya Rocky Gerung. Dia itu menghina presiden kita Jokowi, presiden yang mendapatkan kecintaan dari masyarakat Indonesia yang begitu besar, mempunyai approval rating 80% lebih. Artinya ada 80% lebih masyarakat Indonesia yang sangat menghargai dan menghormati presiden kita. Tetapi ada yang seorang namanya Rocky Gerung, dia menghina presiden dengan perkataan yang sangat kasar. Mungkin Bapak Ibu pernah menonton di TV mengenai peristiwa itu. Akhirnya begitu banyak orang yang marah, mereka tidak menerima bahwa Presiden Jokowi itu dihina oleh seorang yang bernama Rocky Gerung. Kemarahan itu datang dari ketua suku Dayak, ada juga dari yang mendukung Jokowi, yaitu mereka sebagai pendukung daripada Presiden Jokowi. Banyak sekali orang yang merasa marah dan mereka protes dan tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Next. Jadi sampai kepada kantor sekretariat juga meminta supaya penegak hukum mengambil langkah tegas menindak mereka ataupun Rocky Gerung yang menghina presiden. Bapak, Ibu, dan saudaraku, relawan juga sangat marah. Jadi Presiden Jokowi-nya tenang-tenang saja, dia sudah terbiasa dihina, dimaki, dan dia tetap bekerja keras untuk rakyat Indonesia. Bapak, Ibu, saudaraku, hari ini kita belajar dari perikop yang kita baca,
yaitu tentang Musa yang dikatakan bahwa Musa itu dikatai oleh saudaranya, yaitu oleh Harun ya dan Miriam. Musa itu adik daripada Harun dan Miriam, dan mereka itu dikatakan Miriam serta Harun mengatai Musa, berkenan dengan apa? Ternyata berkenan dengan istri yang diambil oleh Musa, yaitu seorang perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Jadi rupanya Harun dan Miriam tidak senang bahwa Musa itu melanggar tradisi. Ya, tradisi orang Yahudi itu mereka lebih suka supaya menikahnya dengan orang sesama bangsa mereka. Ya, tetapi di sini dikatakan Musa itu memperistri seorang Kus, ya, dari bangsa yang lain, bangsa Midian, dan ternyata kulitnya beda dengan bangsa Yahudi. Lalu mereka tidak suka, mereka mengata-ngatai Musa, ya, sehubungan dengan istri yang diambil. Ya, itu yang pertama. Hal kedua yang menjadi perbincangan daripada Harun dan Miriam adalah bahwa dikatakan, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Mereka iri hati dengan Musa karena Tuhan menyampaikan pesan hanya lewat Musa saja. Padahal mereka merasa bahwa mereka itu tidak kalah dengan Musa. Ya, jadi ini dua hal yang yang dikatakan oleh Harun dan Miriam terhadap Musa. Mereka memandang rendah, mereka mengata-ngatai Musa. Ya, pernikahan yang dianggap melanggar tradisi, dan juga mereka tidak terima kalau Tuhan hanya berbicara lewat Musa saja. Bapak, Ibu, dan saudaraku, ya, Musa dikatakan sebagai seorang yang lemah lembut, yang mempunyai kelembutan hati. Dia tidak marah, ya. Yang marah siapa? Nah, ayo. Yang marah, ya, dengan tindakan Harun dan Miriam itu siapa? Di dalam perikop yang kita baca tadi, ternyata yang marah itu adalah Tuhan. Tuhan sendiri yang marah dengan Harun dan Miriam karena mengata-ngatai Musa. Mengapa Tuhan marah? Karena Musa adalah seorang nabi yang dicintai oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, maka berfirmanlah Tuhan, dengarkan firmanku ini, ya. Jika di antara kamu ada seorang nabi, jadi Tuhan mengatakan bahwa Musa itu tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Musa itu adalah seorang yang bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Dia melihat Tuhan secara langsung. Kalau nabi yang lain, Tuhan menyampaikan pesan hanya lewat mimpi, ya, lewat teka-teki. Tapi Tuhan menyampaikan pesan kepada Musa itu secara langsung. Artinya Tuhan memang, ya, sangat mengasihi Musa, karena Musa itu adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku, kita melihat di sini bahwa, ya, hamba Tuhan juga terkadang dihina, direndahkan, ya, difitnah. Ya, kita di dalam kehidupan melihat bahwa seorang hamba Tuhan itu juga pada saat melakukan pelayanan, ya, terkadang mendapatkan cemooh daripada jemaat, mendapatkan hinaan, ya, fitnahan. Orang-orang mengata-ngatai hamba Tuhan. Nah, ini ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan.
Dan ini juga kita lihat di dalam perikop hari ini, bahwa ternyata Musa juga dikata-katai oleh bukan orang lain, tetapi oleh saudaranya sendiri. Jadi saudaranya itu merasa bahwa kok Tuhan hanya memakai Musa saja. Mereka iri hati. Itulah sebabnya ya, mereka tidak menganggap bahwa Tuhan itu telah memutuskan sesuatu yang benar, hanya memakai Musa saja. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita melihat bahwa Tuhan itu berdaulat menentukan siapa yang akan dipilihnya, siapa yang akan dipakainya. Ya, Musa itu dipilih bukan karena ia lebih baik, bukan karena dia lebih hebat, lebih pintar daripada Harun dan Miriam. Masih ingat ya, pada saat Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar daripada tanah perbudakan Mesir, Musa kan terus terang ngomong dengan Tuhan, jangan saya tidak pandai bicara, saya orangnya itu tidak pintar ngomong. Tapi Tuhan mengatakan, tidak apa. Yang dilihat Tuhan itu ternyata bukan kepandaian bicara, tetapi Tuhan melihat ke dalam hati. Jadi Tuhan tidak melihat kelemahan kita, Bapak, Ibu, Saudaraku. Pada saat kita mempunyai hati sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, Tuhan akan memakai kita. Ya, Tuhan tidak melihat, wah, kita punya kelemahan, nggak bisa jalan cepat, nggak bisa bergerak dengan bebas, ya, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi Tuhan melihat hati. Pada saat kita sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, mau bekerja untuk Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita. Tuhan berdaulat. Kita melihat, ya, Tuhan mengatakan, minta Harun, saudaramu, yang menjadi juru bicaramu. Kamu tidak perlu ngomong, kamu bisa minta Harun, ya, untuk menyampaikan kepada bangsa Israel. Ya, jadi meminta bantuan Harun, meminta bantuan Miriam. Jadi Harun itu sebenarnya mempunyai keterampilan, skill di dalam komunikasi, ya, di dalam berkata-kata. Demikian juga Miriam. Miriam itu mempunyai kemampuan, ya, musik yang baik, yang bisa memimpin para wanita bangsa Israel itu untuk menyanyi, menari. Ya, jadi Bapak, Ibu, Saudaraku, Tuhan, ya, memilih pemimpin itu adalah mempunyai kedaulatan penuh. Ya, dia mengetahui kedalaman hati seseorang. Dia berdaulat untuk memilih pemimpin. Kita harus tunduk kepada kedaulatan daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, itulah sebabnya hari ini kita akan melihat bagaimana dikatakan bahwa Musa itu adalah seorang yang lemah lembut, dan bagaimana dia bisa menghadapi orang-orang yang memberontak terhadap dia, yaitu saudaranya sendiri, yaitu Harun dan Miriam. Kita tahu di dalam pembacaan tadi, ya, Miriam terkena kusta karena dia mengata-ngatai Musa. Hal pertama, ya, melihat bagaimana kelembutan Musa menghadapi pemberontak. Yang pertama adalah dia tidak marah walaupun dihina. Di dalam kehidupan kita, ya, kadang-kadang, ya, tidak bisa dihindari bahwa ada orang yang menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya lebih pintar, lebih pandai, lebih kaya, lebih berkuasa, ya, maka mereka menghina. Dan terkadang kita merasa bahwa kita dihina, ya, direndahkan, dilecehkan, ya. Mungkin sebagian besar kita tidak bisa terima ada orang yang menghina kita. Kita akan biasanya secara alami kita akan membalas, kita akan melawan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudaraku, kita melihat ternyata Musa adalah seorang yang lemah lembut. Dikatakan dia tidak marah walaupun dia dihina. Nah, justru
Musa pada waktu itu adalah seorang pemimpin. Ya, next. Dia adalah seorang pemimpin yang memimpin bangsa Israel yang begitu banyak jumlahnya, ya. Karakter seorang pemimpin itu diuji ketika menghadapi banyak impitan. Ujian dari pihak keluarga merupakan ujian yang paling sulit. Kalau kita dikata-katai oleh orang lain, ya, oleh orang-orang yang ya kita tidak begitu kenal, ya, oleh teman-teman yang biasa-biasa saja, ya mungkin kita masih menganggap ya biasalah, ya mereka nggak ngerti kita. Tapi kalau kita ya dikata-katai oleh saudara sendiri, orang yang kita anggap paling dekat dengan kita, biasanya ini sangat sulit untuk bisa diterima. Nah, Musa mengalami ujian agar ia bisa menjadi teladan bagi generasi dan pemimpin berikutnya. Karena tidak mudah untuk bisa memimpin bangsa Israel, ya, yang begitu banyak jumlahnya untuk keluar daripada tanah perbudakan di Mesir. Bapak Ibu Saudaraku, Harun dan Miriam harus belajar satu hal, yaitu menghormati keputusan Allah. Ya, keputusan seorang pemimpin tidak selalu sejalan dengan kita. Ya, jadi terkadang pemimpin itu di dalam memimpin memutuskan sesuatu yang mungkin terkadang kita berbeda pandangan. Kita terkadang menganggap bahwa kita lebih tahu daripada pemimpin kita. Ya, kita menganggap bahwa kita lebih hebat daripada pemimpin kita. Tapi Tuhan ingin supaya kita menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan. Di dalam bacaan hari ini dengan jelas kita melihat memang Musa ada kelemahan, tetapi Tuhan ingin supaya Harun dan Miriam menghormati Musa. Tuhan ingin supaya bangsa Israel menghormati Musa sebagai pemimpin yang sudah diurapi oleh Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menghormati keputusan Allah. Jadi pada saat kita tidak setuju dengan keputusan, gagasan, ide pemimpin kita, kita harus menyampaikannya dengan hormat. Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan bahwa Musa adalah seorang yang lemah lembut. Lemah lembut itu tidak sama dengan lemah gemulai. Ya, itu beda. Bukan lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Jadi lemah lembut itu tidak dilihat dari cara bicara, ya, bicaranya pelan-pelan, ya. Kalau yang pelan-pelan lemah lembut itu mungkin hanya dari orang Solo misalnya, ya, bicaranya. Kalau dari Sumatera, dari Papua beda lagi, ya. Jadi bukan dilihat dari cara bicara yang halus, yang pelan, yang lembut. Bukan. Lemah lembut itu bukan dilihat dari cara bicara, bukan dilihat dari cara berjalan. Lemah lembut itu ya adalah mudah dibentuk, lentur, tidak kaku, bisa menundukkan diri pada kehendak Allah. Tidak berarti bahwa orang yang lemah lembut itu tidak pernah marah, bukan. Ya, dia adalah seorang yang mampu menahan dan mengendalikan diri. Nah ini, ya, lemah lembut itu adalah seorang yang mampu mengendalikan diri. Dia sebenarnya seorang yang kuat, ya. Nah, pada saat yang tepat dia bisa menahan diri, bisa mengontrol emosi. Bapak Ibu pernah lihat ya, orang yang marah-marah di restoran, ya, suaminya dibentak-bentak, wah, ya, teriak-teriak, emosi nggak bisa dikontrol, gara-gara suaminya melakukan kesalahan, salah pesan dia maunya capcay, ya, suaminya pesan nasi uduk, wah, marah-marah, nggak bisa kontrol, aduh memalukan ya. Nah di sini kita melihat, ya, dia bukan seorang yang lemah lembut, ya. Seorang yang lemah lembut itu seorang yang bisa mengontrol diri, menguasai emosi.
kelemah lembutan itu sebenarnya seorang yang kuat, tapi dia mampu mengontrol diri. Ya, sikap hati mau diproses, menyerahkan kepada Tuhan. Dia tidak membalas, tetapi menyerahkan. Seperti Musa kita melihat, dia tidak membalas Harun dengan Miriam yang mengata-ngatai dia. Ya, tuh dia bilang tuh, wah, masa menikah dengan wanita yang hitam begitu, ya. Jadi kata-katain Musa, ya, yang beda suku dan kita. Nah, kadang-kadang kita lupa loh, suka rasis juga, ya. Kita ada yang tidak begitu senang kalau punya teman yang dari suku lain, atau apalagi anak kita mulai mau pacaran, ini sukunya beda. Nah, ini hati-hati ya. Ini kita nggak boleh ya. Kita harus lihat bahwa ini sama-sama adalah satu saudara di dalam Tuhan, ya. Jadi kita belajar hari ini, Tuhan tidak ingin kita membeda-bedakan orang dari latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang suku yang berbeda, ya, latar belakang sosial yang berbeda. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita melihat bagaimana seorang yang lemah lembut itu adalah seorang yang bisa mengontrol diri, self-control. Kita melihat kalau orang tidak bisa mengontrol diri, itu menjadi makhluk yang sangat berbahaya. Di dalam sejarah ada seorang pemimpin bangsa Jerman, yaitu Adolf Hitler. Dia adalah seorang yang dilahirkan, papanya sebenarnya adalah bangsa Yahudi, ya, mamanya Jerman, papanya Yahudi. Tapi karena papanya itu dari kecil dia diperlakukan dengan kasar, ya, dan papanya melakukan KDRT terhadap mamanya dan dia sendiri, maka dia benci sekali dengan orang Yahudi. Nah, pada saat dia menjadi pemimpin bangsa Jerman, dia mempunyai kekuasaan, dia tidak bisa mengontrol kemarahannya. Akhirnya dia melakukan pembunuhan terhadap bangsa Yahudi yang tinggal di Jerman. Ada 6 juta orang Yahudi yang dibunuh pada waktu itu. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku bisa melihat betapa seorang yang tidak mampu mengontrol diri itu menjadi seorang yang sangat berbahaya. Jadi hari ini mengapa kita belajar, ya, tentang kelemah lembutan daripada Musa, ya, seorang yang lemah lembut dikatakan. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat 31, ya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu melakukan pembalasan kalau ada orang yang tidak melakukan hal yang adil kepada kita, melakukan penghinaan, melecehkan kita. Kita menyerahkan kepada Tuhan yang akan melakukan pembalasan. Kita tidak perlu membalas sendiri, karena kita tahu bahwa Tuhan itu memperhatikan umatnya. Hal kedua yang kita bisa pelajari dari kisah Musa adalah bahwa dia ternyata bukan hanya tidak marah pada saat dia dihina dan dilecehkan, tapi dia juga memohonkan pengampunan bagi yang menghinanya. Waduh, ini sangat tidak mudah, ya. Nah, pada saat tadi kisah Rocky Gerung yang menghina presiden, ada banyak orang yang minta supaya presiden melakukan penuntutan, ya, menuntut supaya si Rocky Gerung itu dihukum. Tapi presiden kita tidak melakukan itu, ya. Dia bilang enggak, ya, dia tidak mempermasalahkan orang yang menghina dia. Nah, Musa lebih lagi, dia itu ternyata memohonkan pengampunan bagi orang-orang yang menghina dia, yang mengata-ngatai dia. Ya, pada saat Miriam terkena kusta, lalu Harun cepat-cepat mohon supaya Musa berdoa kepada Tuhan, mohon pengampunan supaya Miriam itu disembuhkan daripada kusta. Nah, kita melihat juga di dalam kisah selanjutnya ada, ya, yang ingin memberontak terhadap
Musa dan Harun, yaitu Korah. Ya, Korah itu adalah bangsa Israel juga. Ya, dia berusaha untuk menghimpun orang-orang untuk melawan Musa. Dikatakan Korah berserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet. Ketiganya adalah orang Ruben, mengajak orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat bahwa Musa sebagai seorang pemimpin itu tidak mudah memimpin bangsa yang begitu besar jumlahnya. Ada orang-orang yang berusaha untuk memberontak terhadap dia. Ya, mereka berkumpul mengerumuni Musa. Ya, berkata, "Udah cukup, kami tidak mau lagi dipimpin oleh engkau." Dan apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudaraku, baru saja mereka selesai mengucapkan segala hal itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan merendelan mereka dengan seisi rumahnya. Next, kita melihat bahwa orang-orang yang memberontak terhadap Musa ternyata itu dihukum oleh Tuhan. Jadi hati-hati, ya, kita harus ingat untuk menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan. Kita menghormati pemimpin kita. Kalau pemimpin kita mungkin di dalam keseharian ada melakukan kesalahan, ya, ada melakukan sesuatu yang tidak benar, kita bisa menyampaikan dengan hormat, dengan baik, ya, bukan dengan cara menghina dan melecehkan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Musa merepresentasikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita melihat bahwa kita bisa melihat figur Kristus di dalam kisah tentang Musa. Ya, Musa merepresentasikan Kristus di dalam Perjanjian Lama. Dia sangat dekat dan punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Musa itu dikatakan bisa melihat Tuhan muka dengan muka. Ya, adalah seorang yang sangat spesial, ya, sangat dihormati oleh Tuhan. Dia seorang yang berhati lemah lembut. Dia tidak memikirkan diri sendiri. Ya, terkadang kita pada saat kita sudah menginjak usia tua, kita seringkali, ya, lebih mementingkan diri sendiri. Kita terkadang merasa kecewa dengan anak kita, ya, kita merasakan sakit hati. Mengapa anak-anak kita itu kurang memperhatikan kita? Mengapa mereka membiarkan kita kesendirian? Mereka seperti tidak mempedulikan kita. Ya, kita marah, kita kecewa, kita sakit hati karena tidak mendapatkan perhatian dan cinta kasih dari orang-orang kita harapkan. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk memberikan pengampunan. Ya, kita mengampuni mereka yang melecehkan kita, yang tidak memperhatikan kita. Ya, kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, seperti Musa juga belajar dari, ya, Yesus Kristus yang mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang bisa mengontrol diri, yang bisa menguasai emosi. Musa, ya, dalam banyak hal kita melihat, ya, itu, ya, adalah seorang yang diurapi oleh Roh Kudus. Sama seperti Tuhan di sini, Roh Kudus ada pada Yesus untuk menyampaikan kabar baik. Kita melihat kesamaan daripada Musa dan Yesus di sini. Allah memakai Musa untuk meresmikan Perjanjian Lama, sedangkan Yesus itu meresmikan Perjanjian Baru. Musa menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir ke Gunung Sinai dan menetapkan hubungan perjanjian dengan Allah, sedangkan Yesus Kristus menebus umatnya dari dosa dan belenggu iblis dan menetapkan hubungan baru yang hidup dengan Allah agar melaluinya umatnya dapat masuk ke hadirat Allah. Selanjutnya kita melihat lagi bahwa Musa di dalam peraturan Perjanjian Lama menunjuk kepada persembahan seekor anak domba, ya, untuk
memberikan keselamatan. Kristus menjadi anak domba Allah untuk memberikan keselamatan kepada semua orang yang menerimanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Musa dengan setia menunjuk kepada hukum Taurat, sedangkan Kristus menunjuk kepada dirinya sendiri dan Roh Kudus sebagai cara Allah untuk menggenapi kehendak-Nya. Selanjutnya kita melihat bagaimana di dalam kisah hari ini Musa seorang yang mempunyai hati yang lemah lembut. Untuk menutup firman Tuhan, ada seorang yang bernama Stephen McDonald, orang Amerika. Ya, dia adalah seorang polisi yang masih muda waktu itu dan mengalami penembakan dari seorang remaja. Kita tahu ya, di Amerika itu ada orang-orang yang gangster, ya, anak-anak pemuda remaja, mereka berandal, ya. Dan satu saat polisi muda itu yang namanya Stephen McDonald, dia ditembak oleh seorang anak remaja, membuat dia itu cacat, lumpuh, tidak bisa berjalan. Tapi akhirnya si Stephen McDonald ini ya tidak menuntut, ya, dia memberikan pengampunan kepada orang yang menembak dia. Dia mau mengikuti teladan daripada Yesus Kristus. Biarlah kita juga diberikan kelemah lembutan seperti hati Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Pada saat Tuhan Yesus disiksa, ya, dia disalibkan di atas Bukit Golgota, apa yang dia lakukan? Dia tidak mencaci maki orang Romawi, prajurit Romawi yang menyalibkan dia, tapi dia berdoa kepada Bapaknya, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan juga memberikan kita hati yang lemah lembut, supaya kita juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kita, orang yang menyakiti kita, orang yang melecehkan kita, yang tidak memperhatikan kita. Kita mendoakan mereka supaya mereka juga mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur firman Tuhan berbicara sangat jelas kepada kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang penuh dengan cinta kasih. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan mengaruniakan kami, umat-Mu yang Kau kasihi ini, hati yang penuh dengan kelembutan, supaya kami boleh sungguh-sungguh menyerupai Kristus. Kami juga mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kami, karena kami sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami datang ke hadapan Engkau membawa pergumulan daripada jemaat-Mu di tempat ini. Mungkin ada jemaat yang bergumul di dalam sakit penyakit yang sudah diderita cukup lama. Ya Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan, menjamah, memberikan kekuatan dan penyembuhan pada waktunya, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, mendapatkan pertolongan dari dokter, perawatan yang diberikan kepada mereka melalui obat-obatan dan suplemen yang dikonsumsi. Biarlah mereka boleh mendapatkan kekuatan. Mungkin di antara jemaat ada yang mempunyai permasalahan relasi dengan pasangan, dengan anak, dengan menantu, dengan mertua. Biarlah kasih Kristus kembali mempersatukan keluarga demi keluarga, sehingga ada pengampunan yang terjadi dan pemulihan relasi. Ya Tuhan, mungkin juga di antara jemaat ada yang bergumul di dalam masalah keuangan dan perekonomian keluarga. Kiranya Tuhan juga membukakan jalan, sehingga mereka boleh mendapatkan kecukupan. Tuhan, biarlah Kau memakai hamba Tuhan yang melayani tempat ini, Musa Suto, bersama dengan semu dan pengurus majelis diaken penatua GKI Agape, boleh bersama-sama untuk mengembangkan
Villa Melati Mas ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mengingat akan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk proses pemilihan presiden yang sudah berlangsung di dalam damai dan keamanan tetap terjaga. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk pelantikan daripada presiden baru yang akan dilakukan beberapa bulan lagi. Kiranya Tuhan juga sertai dan pemilihan dan pembentukan kabinet yang baru juga Tuhan sendiri yang menyertai. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah para pemimpin kami boleh sungguh-sungguh takut kepada Tuhan dan mereka mengupayakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa. Demikianlah doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, amin untuk firman Tuhan yang pada pagi hari ini. Majelis dan pengurus serta jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Yunus Hartono pada ibadah hari ini. Tuhan berkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan nas persembahan pada hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita nyanyikan persembahan pujian dari persembahan nomor 384. Ini janji kasih yang
akan berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memberi kami kesempatan kembali untuk memberikan persembahan pada pagi hari ini. Persembahan ini asal dari-Mu ya Tuhan. Kami hanya bisa memberikan sebagian dari yang Kau berikan pada kami. Kau terimalah persembahan ini ya Tuhan menjadi jubah harum di hadapan-Mu untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati sekali persembahan kami, Kau berkati juga jemaat-jemaat-Mu pada hari ini. Terima kasih Yesus, kami serahkan dan semua di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan satu pujian pengutusan dari 141, Roh Allah Maha Hidup, dan nanti kita akan menerima berkat dari hambanya Pendeta Yunus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Dia selamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa yang kekal dan sempurna, kuat kuasa, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bisa sejenak untuk mengucap syukur pada Tuhan atas pelayanan kita pada pagi hari ini. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu. Masih semangat